Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Lukmana, nomor induk 4250012938. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas UIN Syarif Hidayatullah. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 4 SDN Pulau Gadung 03 pagi dengan materi tanda-tanda usia balik. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kalian sehat? Sehat. Kita doakan buat teman-teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat penyakitnya dan masuk seperti dia. Amin ya Rabbal. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk diri kalian dan bermanfaat untuk orang lain. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ananda Kilara, silakan. Siap. Duduk rapi. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon kepada murid-murid hendak berdiri yang akan dipimpin oleh juga ketua kelas. Silakan. Berdiri semua. Indonesia di sana Dan bantu ibu. Indonesia bersatu. bangsa dan Tanah airku. mengerti Indonesia bersatu. Hidup
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan kita rasa nasionalisme, cinta tanah air kita pertahankan untuk NKRI. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Bapak akan mengabsensi kehadiran kalian. Abdul Malik, Hadir. Adeva, Hadir. Andara Lintang, Hadir. Andrea, Hadir. Akila Najwa, Ardiansa tadi sudah WA ibunya, dia sakit. Arsad, Hadir. Daniel, Hadir. Fahriza, Hadir. Para Rizki hadir. Para Aulia Fendi, Hadir. Fatima, Hadir. Jahida, Kalisa Putri Zumaya. Tadi ibunya udah WA ya, ke Bapak sakit. Kezia juga sama, sakit. Wairunisa juga sama, ya. Tadi sudah WA ke Bapak, kata orang tuanya beliau sakit. Pinara, Hadir. Mahira, Hadir. Muhammad Haikal juga sama, dia lagi sakit. Zildan, Hadir. Yumna, Hadir. Rafif, Hadir. Isya Joana, Hadir. Salsabila, Hadir. Sauki Fairuz, Hadir. Sheryl, Hadir. terus Zalfa, Hadir. Ismail sakit. Nah, sebelumnya masuk ke pembelajaran, Bapak sudah menerangkan minggu lalu tentang Asmaul Husna. Sekarang masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang usia balik. Siapa yang tahu usia balik? Tadi ciri-ciri balik menurut laki-laki, siapa yang tahu? Ya, apa Malik? Keluarnya air mani menurut Ibnu Fikih. Terus kalau perempuan, oh Jahidah ya apa? Keluarnya haid. Nah, itulah ciri-ciri pembelajaran hari ini, itu sudah menerangkan ilmu fikih. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nih, kita nonton dulu. Nah, sebelum pembelajaran, ini adalah video pembelajaran tentang ilmu fikih. Ini ya, perhatikan. Rena juga mau cerita. Nanti kalian akan menjadi lebih dewasa saat berkelas, seperti Rena yang keluar darah dari vagina yang disebut dengan menstruasi atau datang bulan. Nanti kalau kamu sudah besar, kalian lebih paham. Berarti nanti Kelly juga akan menstruasi? Bukan. Kelly sebagai remaja laki-laki tidak mengalami menstruasi, tapi akan mengalami mimpi basah. Mimpi basah? Apa itu Tante? Jadi, mimpi basah itu adalah proses keluarnya cairan mani yang berisi sperma ketika kamu sedang tidur. Oh, gitu ya. Iya, menstruasi dan mimpi basah itu tanda kamu mulai puber. Nantinya, beberapa kalian akan mulai perubahan. Nanti dia akan berhijau pun, suara semakin deras, dada membidang, dan akan mengambil di beberapa bagian tubuh kamu. Dan untuk Rena, selain untuk rambut, itu juga menjadikan dan faedah rambut besar. Oh, gitu ya Bu. Lalu kalau film tidur, aku harus gimana Bu? Nah, karena kalian sudah masuk masa puber, kalian harus bisa menjaga diri dan memperhatikan kebersihan tubuh sendiri ya. Semoga ini sekali kalian berdua jadi generasi yang sehat, cerdas, dan ceria. Ya, tadi kalian sudah melihat tentang
menyebutnya usia balik. Nah, usia balik kita lihat dulu. Nih, tujuannya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah murid-murid dapat menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Murid-murid dapat menyebutkan tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologis. Murid-murid dapat membiasakan setelah usia balik, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung. Jadi tujuan pembelajaran kali ini apa sih Pak? Murid-murid bisa namanya menyebutkan tanda-tanda balik bagi laki-laki, menyebutkan bagi para lanjut. Ini adalah fase-fasenya. Fasenya adalah mulai dari anak-anak kita akan melewati fase sampai kakek-kakek. Itulah fase-fase kehidupan di dunia. Nggak ada langsung nenek-nenek baru lahir nenek nggak ada. Pasti namanya bayi dulu. Setelah bayi anak-anak, setelah anak-anak dewasa, beranjak dewasa, sampailah bapak-bapak, sampailah kakek-kakek. Kalau sudah kakek, tinggal apa? Tinggal menjemput mati. Betul nggak? Betul. Makanya kita harus berbuat baik di dalam kehidupan yang sementara ini. Oh Pak, sementara pasti kita akan mengalami camat. Tapi itu camat kalau lanjut. Nah, sekarang balik menurut ilmu fikih. Apa sih Pak balik menurut ilmu fikih? Balik menurut bahasa, menurut ilmu fikihnya adalah cukup. Apanya yang cukup? Usianya mulai dari 9 tahun sampai 15 tahun. Malahan ada salah seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Asy-Syafi'i. Dia mengatakan usia anak-anak sudah balik. Dia mulai dari 9 tahun sampai 15 tahun. Kadang-kadang Pak, anak kelas 2 SD sudah ada. Karena apa? Faktor namanya makan. Anak kelas 3 SD udah keluar mani ada. Hah? Ada yang di sini sudah head? Tunjuk tangan. Nah, ya satu Salsabila sama Andara. Ini ya dan ya. Itulah yang sudah memiliki haid. Apa menurut istilahnya? Menurut istilah ilmu fikihnya apa? Hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Ya, dewasa. Bola pikirnya sudah dewasa. Dia sudah bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Itulah namanya ciri-ciri sudah balik. Lanjut. Selanjutnya. Tanda-tanda balik nih. Tadi menurut fikih, ya, sama. Ya. Menurut fikih, seseorang dikatakan balik apabila mengetahui, memahami, ya, dia sudah paham. Lanjut. Pak, kalau tanda-tanda balik menurut ilmu biologis apa? Bagi yang perempuan. Nih, ciri-ciri yang perempuan. Yang pertama adalah haid atau menstruasi. Apa Pak haid? Darah kotoran. Salsabila dengan dania. Dia sudah haid. Boleh Pak masjid? No. Nah? Tahu ngerti? No itu tidak boleh. Yang kedua, tumbuh bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu. Apa? Mulai dari ketiaknya sampai di bagian
kelaminnya. Yang ketiga adalah tumbuhnya payudara atau buah dada lah bapak istilahnya. Dia sudah membesar buah dadanya. Dari kecil kayak mau bikin kue, diadoni dari kecil sampai membesar. Yang keempat adalah suaranya nyaring. Suaranya mana? Nyaring. Suaranya nyaring. Dari kecil sampai dewasa nyaring banget. Ya, nyaring. Selanjutnya, tanda-tanda balik menurut ilmu biologis bagi kaum laki-laki tadi perempuan nak. Kaum laki-laki apa? Mimpi basah. Kaum mimpi basah. Tapi tidur jam 9 jam 3 dia pengen buang air kecil kok. Celana saya basah pak. Apa nih yang basah kira-kira? Pas dia pegang kok ada cairan kayak susu kental. Pak bingung, nanya kakaknya, kata apa? Hei, bang, dedek, ini kamu namanya sudah keluar air mani. Kamu nggak boleh sholat. Oh kak, saya nggak boleh sholat subuh. Kamu harus bersih dulu. Bersihnya dengan apa? Dengan air, mandinya telah. Dengan membaca niat. Niatnya nawaitu ghusla li rabbil hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Tadi Bapak sudah menerangkan tanda-tanda balik bagi menurut ilmu biologis bagi laki-laki dan perempuan. Siapa yang mau bertanya? Oke, satu-satu. Bapak minta yang perempuan dulu. Pak, saya mau bertanya, orang yang sedang haid, Yang keras nak ngomongnya, jangan lembek. orang yang sedang haid mengerjakan sholat 5 waktu. Apakah orang yang sedang haid boleh mengerjakan sholat 5? Nih perhatikan, Yuna bertanya, Pak, saya sedang haid, tapi saya mau melaksanakan sholat 5 waktu, boleh nggak? Ketika kamu sudah tidak keluar haid lagi, kamu mandi hadas besar. Setelah mandi hadas besar, boleh kamu melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Boleh. Siapa lagi mau bertanya? Wah, laki-laki. Biasa laki-laki. Susah nih pertanyaannya. Ayo, Rapip. Pak, saya mau nanya, apakah boleh orang yang mempunyai hadas besar pergi ke Mekah? Apakah boleh orang yang mempunyai hadas besar pergi ke Mekah? Boleh nggak? Boleh. Bisa. Inara mau umroh. Amin dong. Inara mau umroh bersama keluarganya. Dia mempunyai hadas besar. Dia terbang pukul 10 malam dari Soekarno-Hatta, Bandara Soekarno. Tiba di Bandara King Abdul Aziz pukul 6 pagi. Inara mau melaksanakan ibadah umroh dulu, tapi dia wajib terlebih dahulu mandi hadas besar terlebih dahulu, baru melaksanakan namanya ibadah umroh. Paham ya? Solusinya ya? Gila. Pengen. Ayo, kita tepuk semangat. Sudah ya, kita tepuk semangat. Ya, semangat. Hari Jumat berkah. Tepuk semangat. Oke, coba sekali lagi Bapak minta tepuk semangat. Oke, anak-anak Bapak hebat. Anak soleh dan solehannya Bapak hebat. Lanjut ya. Ke berikutnya. Itu tentang belajar mandi nih. Tata cara mandi.
Bagaimana sih Pak tata cara mandinya? Yang pertama, mencuci telapak tangan. Telapak tangan. Ada berapa? 5. Tangan kaki harus dicuci. Yang kedua, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Alat kelaminnya sendiri masing-masing. Bapak bukan jorok, Bapak akan praktekkan. Ini misalnya kiri, cuci dengan membasuh air sebanyak 3 kali biar rata. Yang pertama niat, niatnya bahwa itu bisa lewakil adanya akari fadlillahi. Yang ketiga Pak, tata caranya mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, berwudu setelahnya kita disunahkan mengambil air wudu. Kelima, menyiramkan air ke seluruh tubuh biar rata. Mulai dari telinga, hidung, mulut, pantat harus kena. Bolanya juga harus kena dalam lagi. Harus kan? Kalau nggak kena Pak, itu bahaya. Tidak sah, namanya mandi hadas. Yang kelima adalah menyiramkan ke seluruh anggota badan. Apa yang disirami? Air Pak. Air dari mana? Air comberan? Enggak. Air kamar mandi. Kamar mandi. Ya. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan larangan berhadas. Orang yang berhadas. Adepa, bangun Adepa. Orang yang berhadas besar dilarang. Pertama adalah sholat sujud tilawah. Baik sholatnya, sujud tilawahnya, sujud syukur itu dilarang. Ya, dilarang. Apanya yang dilarang Pak? Itu sholatnya. Apanya yang dilarang? Sholatnya. Yang kedua, membaca Al-Quran. Pembacaan Al-Quran. Yang itu pun tidak boleh. Bagaimana Pak kalau saya baca selawat? Boleh. Oh? Ya, baca selawat kok. Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya, mengelilingi Ka'bah 7 Kali. 4. Berdiam diri di dalam masjid. Dalam masjid. Ya. Nah, yang terakhir Bapak akan menjelaskan yaitu tentang mukallaf dan mukallaf dan mu'allaf adalah orang yang sudah terbebani oleh dosa. Mukallaf orang yang baru memeluk agama Islam. Tadi Bapak sudah menerangkan ilmu biologis dan ilmu fikih, tanda-tanda baliknya. Ada yang mau bertanya? Oh, Arsad. Nih, Sat, silakan. Pak, tadi Bapak menerangkan ciri-ciri tanda balik menurut ilmu biologis. Pertanyaannya, apa itu jakun? Nah, salah satu ciri bagi laki-laki adalah jakun. Jakun ini timbul ketika Nabi Adam alaihissalam memakan namanya buah Nabi Adam sama Allah Subhanahu wa taala dilempar dari surga ke bumi gara-gara makan buah digoda oleh siapa? Oleh iblis. Nabi Adam dirayu oleh iblis. Ya, maka terjadilah buah. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk mengerjakan soal selama 10 menit. Ya, selama 10 menit kamu akan mengerjakan. Nanti Bapak kasih soal. Soalnya sudah dibagi kelompoknya. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 1. Kelompok 2. Nah, ini kelompok 2.
Kelompok 3. Ini kelompok 3. Kelompok 4. Oh, ya, ini sudah kelompok 4. Ya, mana ketua kelompoknya? Silakan maju. Inilah ketua kelompoknya. Nah, bagaimana, ada rasa kesulitan nggak dalam soal menjawab ini? Nah, alhamdulillah anak Bapak hebat-hebat. Nah, bagaimana soal ini, sulit atau mudah? Oh, gampang. Ternyata anak-anak soleh dan soleha Bapak gampang-gampang ya, Nak. Bapak ke kelompok ini nih, ada yang rasa kesulitan nggak, Nak, dalam soal ini? Sangat mudah, luar biasa. Kalau ini kelompok ini sangat mudah apa sangat susah soalnya? Sangat mudah. Sangat mudah, luar biasa. Pelajaran ini berarti sudah menyerap ya di otak kalian ilmunya. Waktunya tinggal 3 menit. Ya, waktunya tinggal 3 menit. Tinggal 1 menit. Tinggal 1 menit. Nah, selesai. Sudah selesai semua? Alhamdulillah. Bapak ingin per kelompok ketuanya dengan anggotanya maju ke depan mempresentasikan jawaban kalian. Ayo, Nak. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, semua di sini. Saya kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban. Ciri-ciri usia balik bagi laki-laki. 1. Mimpi basah. 2. Tumbuhnya jakun. 3. Suaranya semakin berat. 4. Tumbuhnya rambut di beberapa bagian tertentu. Bagaimana jawabannya? Betul. Jadi ciri-ciri usia balik bagi laki-laki ada Yang pertama apa sayang? Ketua kelasnya? Mimpi basah. Mimpi basah, Nak. Yang kedua apa? Tumbuhnya jakun. Tumbuhnya jakun. Yang ketiga apa? Suaranya semakin berat. Suaranya semakin keras. Keempat? Tumbuhnya rambut di beberapa bagian tertentu. Waduh, ini nilainya dikasih 100 gak ya? Kasih 100 gak ya? Dikasih 100. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, kelompok 2, silakan. Saya akan mempresentasikan kelompok 2. Tuliskan ciri-ciri usia balik bagi perempuan. Mengalami haid atau datang bulan. Tumbuhnya rambut di bagian tertentu. Suara nyaring lebih nyaring dari sebelum balik. Payudara mulai tumbuh. Nah, tadi menurut ciri-ciri balik menurut laki-laki. Sekarang perempuan. Yang pertama, kata kelompok 2 apa yang pertama, Nak? Mengalami haid atau datang Mengalami bulan. haid atau menstruasi. Kedua, Tumbuhnya rambut di bagian tertentu. tumbuhnya rambut di bagian tertentu. Ketiga, Suara lebih nyaring. nah suaranya lebih nyaring. Keempat, Payudara mulai tumbuh. payudara sudah mulai tumbuh. Jawabannya betul semuanya, 100 untuk kelompok 2. Ayo lanjut. Kelompok 3, silakan maju. Gimana, Pak? Saya
Saya akan mempresentasikan kelompok 3 dengan soal tuliskan larangan berhadas besar. 1. Salat sujud, tilawah dan sujud syukur. Terus kedua. Membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran. Terus. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, berdiam di masjid. Pertanyaannya begini nak, kelompok 3. Tuliskan larangan berhadas besar. Yang pertama, kita disuruh sama Allah tidak boleh sholat. Yang kedua, tidak boleh menyentuh namanya Al-Quran. Yang ketiga adalah berdiam di masjid. Keempat, tawaf. Ya, itu jawaban kelompok 3. Betul semuanya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, lanjut kelompok terakhir, kelompok 4. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 4 tentang tata cara mandi hadas besar. Ya, pertama apa? 1. Mencuci telapak tangan. 2. Mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. 3. Mencuci tangan kiri dengan sabun. 4. Berwudu sempurna. 5. Menyiram air ke seluruh anggota badan dengan rata sampai bersih. Ya. Jawabannya betul apa salah? Betul. Semua jawaban kalian adalah betul. Ya, alhamdulillah. Silakan duduk. Kalian semuanya dari kelompok 1, 2, dan 3 ternyata pintar-pintar nak. Jawabannya betul. Ya, betul. Nah, selanjutnya tepuk tanda dewasa. Ayo, tepuk tanda dewasa dulu. Ya, kita tepuk tanda dewasa. 1, 2, 3. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, dalam mimpi rasa bagi pria wanita, keluarga untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Kalau dan tidak mimpi rasa, dia wanita hati saya. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran tanda balik. Kesimpulannya ialah tanda balik menurut ilmu fikih yang pertama adalah keluarnya air mani dan haid. Sedangkan menurut ilmu biologis tanda baliknya adalah tentang apa? Laki-laki tubuhnya jakun, suaranya nyaring, dan rambutnya berubah atau suaranya berubah. Kalau perempuan Kak, tubuhnya payudara, tubuhnya bulu di bagian tertentu. Terus apa lagi? Suaranya nyaring, ya, suaranya nyaring. Nah, Bapak akan merefleksi kalian. Kalian jawab, bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran tata cara usia balik? Bapak akan merefleksi. Kalau sudah, silakan untuk tempelkan. Jangan. Bapak akan bacakan refleksi kalian. Ya, refleksi murid nih. Yang pertama, Adeba. Kata Adeba, senang dan gembira Pak. Waduh, hatinya gembira. Senang dan gembira pelajaran tentang tata cara usia balik. Kata Kinara, wah Pak, senang, happy banget. Ya, berarti kalian senang. Rata-rata
terakhir, Bapak akan bacakan yang terakhir. Senang dan gembira menurut Akilah. Ya, berarti rata-rata pembelajaran hari ini tidak ada yang cemberut, semangat semua, senang. Bapak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk diri kalian dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, untuk akhiri pembelajaran hari ini, dilanjutkan minggu depan ya nak, pembelajaran tentang usia sebelum pulang kita seperti biasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalian di dalam perjalanan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap. Duduk rapi. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa